Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah manajemen proyek di kelas D43A akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah dokumentasi untuk pengembangan proyek yang kami beri nama e-commerce shop Yai Junior Tools. Oke, namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami yang telah bekerja keras dalam penyusunan proyek ini. Dimulai dari saya sendiri, dengan nama Muhammad Fikri Nusyabani dengan NIM 221524019. Kemudian ada Muhammad Farizal Al-Zailani dengan NIM 221524012, Muhammad Azharuddin Hamid 221524018, Muhammad Raihan 221524020, dan yang terakhir ada Roy Ajis Barera dengan NIM 221524030. Kemudian di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari proyek yang kami tetapkan ini. Nah, proyek e-commerce shop Jaya Junior Tools ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sebuah platform toko online yang komprehensif, mendukung berbagai peran pengguna seperti owner, inventory manager, shopkeeper, buyer, dan juga guys. Nah, guys ini apa sih? Guys itu tuh merupakan seorang user atau user ya yang belum memiliki akun di platform ini. Nah, kemudian platform ini tuh dirancang untuk memfasilitasi seluruh siklus jual beli, dimulai dari pengelolaan produk, manajemen stok, transaksi pembayaran, hingga pengelolaan akun pengguna dan juga pelaporan. Nah, fokus utama dari proyek ini tuh menciptakan pengalaman berbelanja yang intuitif bagi pelanggan dan menyediakan alat manajemen yang efisien bagi pemilik serta staf toko. Nah, sistem ini tuh akan memungkinkan guys atau akun yang belum memiliki user yang belum memiliki akun untuk menjelajahi katalog produk dan menjadi seorang pembeli atau seorang buyer setelah melakukan pembuatan akun atau pendaftaran. Nah, buyer ini dapat melakukan pembelian, mengelola keranjang, melakukan pembayaran, memberikan ulasan produk, dan melihat riwayat pembelian. Nah, kemudian ada role shopkeeper. Nah, shopkeeper ini akan memiliki kemampuan untuk mengelola pesanan, memperbarui satu transaksi, dan mencetak struk. Sementara itu, untuk inventory manager akan fokus pada pengelolaan produk, stok, diskon, dan juga harga. Nah, peran owner akan memiliki kontrol penuh. Nah, jadi kalau misalkan role yang sebelumnya itu kan ada buyer, guys, shopkeeper, itu tuh memiliki keterbatasan dalam user experience di platform ini. Sedangkan untuk role owner itu memiliki kontrol penuh atas sistemnya, termasuk manajemen akun pengguna, penetapan peran dan akses, pemantauan aktivitas, komunikasi, serta pengelolaan informasi toko dan pelaporan. Nah, kemudian kami akan menjelaskan tentang scope atau ruang lingkup dari proyek ini yang dijelaskan oleh teman saya kepada Roy Ajis Barera, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Ajis Barera dengan NIM 221524030. Di sini saya akan menjelaskan tentang skop atau ruang lingkup dari proyek pengelolaan manajemen proyek yang kelompok kami lakukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pengelolaan penjelasan tentang skupnya gitu ya. Jadi untuk skupnya itu kita membagikan gitu ya skup-skup atau fitur-fiturnya itu dengan domain-domain tertentu gitu ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di gambaran umum sebelumnya. Aplikasinya itu untuk seperti e-commerce itu. Nah, untuk skupnya itu ada autentikasi gitu ya, pengelolaan autentikasi, ada pengelolaan pengguna, pengelolaan laporan, profil toko, produk, lalu ada order dan transaksi gitu. Nah, ini tuh dibuat berdasarkan user story dan acceptance kriteria gitu ya. Nah, untuk ruang lingkupnya seperti itu. Dan untuk teknologi yang digunakan gitu ya, di sini saya pribadi gitu ya, membuat gitu ya, mengelola project ini, mengerjakan tabular detail gitu ya. Nah, di tabular ini tuh saya mencatat gitu ya progres-progres dari setiap minggunya gitu ya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5 sampai dengan minggu 6 gitu ya. Karena ini menjadi 3 sprint dan jika kita lihat S-curve-nya gitu ya, di sini terlihat ada pelonjakan gitu ya, namun ini akan dijelaskan detail oleh teman saya. Jika dilihat sekilas gitu ya, dari ruang lingkupnya, oh ternyata mepet di minggu terakhir gitu ya, baru dikerjakan 100% gitu, sehingga di S-curve-nya itu terlihat lebih parabolik gitu. Nah, terus itu yang pertama itu. Untuk yang kedua itu kita menggunakan pengelolaan Taiga itu ya, untuk mengelola manajemen proyek ini dan juga
proyek yang kita laksanakan ini itu menggunakan Scrum gitu ya, menggunakan Scrum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tajudin Hamid dengan NIM 221524018. Selanjutnya itu bagian pengelolaan proyek, di mana pengelolaan proyek Jaya Junior Tools ini kami menggunakan Agile Scrum gitu. Langsung di sini kami membuat planning yang dimana untuk pengerjaan proyek ini terbagi menjadi 3 buah sprint, yang dimana setiap sprint itu terdapat 2 minggu gitu. Nah, proyek ini dimulai dari tanggal 1 Februari 2025 sampai 14 Maret 2025 gitu. Untuk tahap persiapan itu sebanyak 4%, tahap pelaksanaan 85% yang dibagi kepada 3 buah sprint, lalu juga tahap serah terima dan pelaporan itu dengan total 5%, dibagi untuk sprint 1 1%, sprint 2 2%, dan sprint 3 2% gitu. Lalu untuk yang terakhir yaitu dokumentasi proses dengan total 6%, dan di setiap sprint itu terdapat 2% gitu. Lalu untuk pengerjaannya gitu ya. Di sini untuk tahap persiapan gitu. Untuk progress requirement-nya, di sini aktualnya itu setiap sprint tercapai gitu 4%. Namun untuk pada tahap pelaksanaan kami terdapat hambatan gitu ya. Untuk di sprint pertama itu kita tidak melakukan apapun gitu. Kita memulainya itu dari sprint 2. Nah, sprint 2 itu dimulai dari 50% gitu, dan untuk ke minggu keempat itu kita nambah menjadi 50%, dan kami selesaikan di sprint 3 gitu. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu untuk eksekusinya, maka di sini terlihat bahwa kurvanya itu melonjang di sprint 2, akan tetapi dari sprint 1 sprint ke sprint 2 itu untuk progresnya sedikit gitu, karena sehingga dengan planning itu berbeda jauh, yang dimana planningnya itu sprint 2 itu 86%, namun aktualnya yaitu 32,8% gitu. Selanjutnya di sini terdapat backlog yang sudah kami buat gitu ya. Nah, dari backlog ini, user story, kumpulan user story ini kami melakukan generate menggunakan Taiga untuk memudahkan kami untuk mengerjakannya. Nah, di sini tidak terdapat backlog karena kami sudah menyelesaikan semuanya gitu ya. Nah, di sini terdapat 3 buah sprint seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan setiap sprint itu terdapat user story dan juga task-tasknya masing-masing gitu. Nah, di sini kita lihat untuk yang sprint 1. Nah, di sini terdapat banyak user story-nya, dan di sini contohnya yaitu yang pertama user story mengelola informasi dasar toko. Nah, tasknya itu terdapat 4 gitu ya, dan ini semua sudah pada tahap close semua gitu, karena kita sudah menyelesaikannya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rezan Pasyamian dengan NIM 221524020. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu terkait dengan resiko dari proyek yang kami kerjakan. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah membuat sebuah diagram untuk mempermudah saya untuk menjelaskan dan untuk mempermudah Anda yang melihat, melihat bagaimana risikonya akan dibuat gitu. Langsung saja kita lihat di transisi ini. Oke, kalau misalkan kita melihat bahwa pada ya, kita melihat pada bagian, kita melihat pada bagian ini ya guys ya. Kita melihat pada bagian risiko proyek e-commerce yang kita buat ini ya, dengan bawa Jaya model ini. Itu secara umumnya itu memiliki 3 resiko yang secara umumnya itu bisa dibagi jadi 3 resiko gitu guys. Pertama itu di sini ada resiko operasional, resiko teknis, dan juga resiko eksternal. Untuk mempermudah kalian juga di sini saya sudah membuat si line-nya sesuai dengan
di mana dia termasuk kemana dia resikonya itu. Pertama yang kuning dulu, kita akan bahas resiko operasional dulu nih. Di resiko operasional ini kita akan melihat di sini apa sih yang menjadi resiko operasional. Pertama di sini ada ketersediaan tim, perubahan persyaratan, ketergantungan pihak ketiga, dan kualitas data. Lalu bagaimana caranya kami memitigasi dari keempat risiko tersebut? Pertama, untuk ketersediaan tim di sini ada dokumentasi dan cross training. Yang kedua, untuk perubahan persyaratan ini kita akan memitigasinya dengan melakukan metodologi agile dan product owner yang kuat. Lalu untuk ketergantungan pihak ketiga, kita akan melakukan tinjau SLA dan rencana cadangan. Tentu kita perlu membuat rencana cadangan ya. Karena kan namanya gitu proyek, kita memang tidak pernah tahu kapan kita akan ya memerlukan rencana cadangan tersebut gitu. Lalu yang terakhir itu ada kualitas data. Dengan gimana caranya kita akan memvalidasi nih. Kita akan memvalidasi setiap input audit data yang ada. Itu memastikan bahwa data kita itu kredibel gitu. Kualitasnya terjamin dengan baik. Lalu yang kedua itu ada risiko teknis. Di mana risiko teknis itu sama, ada 4. Di mana ada kompleksitas integrasi, bug dan error, stabilitas, dan keamanan data. Untuk mitigasinya sendiri Anda dapat lihat sendiri gitu. Bahwa di sini tuh. Cuman saya di sini akan menyebutkan sedikit-sedikit saja riset API, uji coba dini untuk kompleksitas integrasi. Jadi kan integrasi yang kompleks ini kan memang resiko ya. Dan bagaimana kita sebagai developer yang handal atau bagaimana kita ketika memanage sebuah proyek memilih API yang cocok dan melakukan pengujian secara dini agar nanti ke depannya tidak terjadi sebuah permasalahan seperti ya tadi integrasinya susah gitu. Kita lanjut ke yang selanjutnya itu bagian error, pastinya dengan pengujian yang ketat, UAT dan kode review. Lalu skalabilitas itu dengan arsitektur scalable, uji beban. Mungkin arsitektur scalable itu bisa dicontohkan ya, mungkin jika memang benar diperlukan bisa saja kita menggunakan microservices. Lalu untuk keamanan data itu kita bisa menggunakan enkripsi, audit rutin, dan MFA. Lalu yang terakhir itu ada resiko eksternal nih yang ada yang ya biasanya resiko-resiko ini dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa kita kontrol sebetulnya. Pertama itu ada perubahan regulasi, sudah pasti ya perubahan regulasi itu bergantung sekali terhadap pemerintahan yang ada atau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika melakukan proyek tersebut. Lalu untuk yang kedua itu ada persaingan pasar, ini juga sudah pasti kita harus melakukan riset terlebih dahulu agar kita mengetahui pasar mana yang akan kita kejar, lalu bagaimana behavior dari pesaing kita gitu, agar kita nanti tidak terjerumus ke dalam persaingan yang tidak sehat. Lalu yang terakhir itu ada adopsi pengguna. Ini kita harus benar-benar ini juga ya, karena kan memang dari pengguna juga kan pasti banyak melakukan feedback ya. Dan oleh karena itu mitigasinya juga kita sebutkan di sini adalah pengujian UAT. Kumpulan umpan balik dari setiap user itu akan sangat berharga banget bagi kita. Ya, begitu saja sih mungkin dari kami ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farijal Ajilani dengan NIM 2215 dan 4012. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait luaran dari pengerjaan untuk mata kuliah manajemen proyek. Luaran dari kelompok kami adalah berupa web e-commerce. Web ini memiliki berbagai macam fitur yang dimana dapat memudahkan konsumen dalam mencari barang-barang atau keperluan yang diinginkan. Kita ambil contoh seperti promo spesial, lalu terdapat juga kategori populer yang dimana terdapat sepatu, tas, pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga produk unggulan, kita bisa lihat di sini ada terlaris, diskon, terbaru, dan ada dan ada fitur-fitur lainnya. Di sini juga terdapat login. Saya login terlebih dahulu karena tadi sudah masuk. Kita di sini coba melakukan login. Jika sebelumnya pengguna tidak memiliki akun, bisa melakukan daftar di sini. Di sini saya mencoba dengan akun yang sudah tersedia. Oke. Berikut merupakan tampilan ketika sudah melakukan login oleh pengguna. Setelah tadi melihat di home, lalu kita coba lihat produk. Di sini akan banyak menampilkan produk-produk. Kembali ke home. Oke, mungkin itu saja terkait demo dari aplikasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.